Ahayyikum bi tahiyatul Islam, tahiyatul bil akhir jannah, tahiyatul mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwatillah rahimatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa berjumpa dalam kajian kita hari ini, bertepatan hari Senin di Ubud, Bali. Ikhwan fillah rahimatullah. Setiap musibah, setiap bencana, setiap permasalahan, kalau coba kita amati, kita telusuri, sejatinya bermula dan berpangkal satu masalah, satu pokok, satu poin yang namanya amarah. Jadi setiap peristiwa kerugian, bencana, musibah, permasalahan yang pelik, semua bermula dari amarah. Maka coba kalau kita melihat Amerika Serikat ketika menyerang menginvasi Irak lantaran amarah. Amerika ketika menginvasi dan menyerang Afghanistan lantaran amarah. Jadi peperangan pun karena amarah. Bahkan dalam rumah tangga ketika suami dengan istri berpisah, bercerai pun karena amarah. Jadi semua permasalahan bermula dari amarah. Maka kalau coba kita bertanya kepada dokter, orang-orang dahulu banyak punya penyakit, banyak punya masalah karena salah makan. Tapi orang-orang hari ini mereka sakit, banyak punya penyakit lantaran salah berpikir. Salah berpikir yang akhirnya menyebabkan dia marah. Jadi marah menjadi sumber permasalahan buat kita. Maka kita perlu tahu bagaimana cara kita memaintain, menjaga, mengontrol amarah kita. Bahkan secara personal, setiap permasalahan secara personal, mau itu secara pribadi, rumah tangga, masyarakat, negara, ataupun dunia, semua permasalahannya bersumber dari amarah. Maka kata Rasulullah SAW ketika ada seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah SAW, lalu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wasiatkan kepada kami, kepada aku, hal yang paling penting dalam kehidupan dunia ini." Lalu Rasul berkata, "La taghdab." Jangan marah. Lalu laki-laki ini bertanya kembali, "Ya Rasulullah, wasiatkan kepada kami perkara yang paling penting dalam hidup ini." Rasul pun menjawab, "La taghdab." Jangan marah. Sampai diulangi oleh Rasulullah sampai 3 kali. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah. Karena sejatinya marah merupakan segala permasalahan, sumber permasalahan buat kita semua. Bahkan di dalam Islam, orang yang bisa menahan amarahnya merupakan orang-orang yang terpilih. Karena apa? Dengan menjaga amarahnya itu menjadi sempurna imannya. Yunfikuna fis sarra'i wad dharra wa kadhimina ghaidha wa afina aninnas. Jadi orang beriman itu yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dalam keadaan lapang maupun sempit, lalu dia menahan amarah. Bahkan ketika sudah terjadi perselisihan, dia mampu memaafkan orang lain. Maka orang-orang beriman itu orang-orang yang bisa menjaga dirinya dari sifat amarah. Karena amarah itu menyebabkan kerugian buat dirinya. Maka wasari'u ilal magfirati mir rabbikum wal jannah. Bersegera dia untuk mencari ampunan Allah dengan cara menahan amarahnya. Ada satu kisah, ikhwan wa akhwat fillah rahimatullah, bagaimana kita bisa melihat sifat amarah atau marah itu sendiri menjadi permasalahan buat kita semua. Disahkan dalam satu kisah, ada seorang raja yang sedang berjalan di wilayah kekuasaannya, di wilayah kerajaannya, di jalan-jalan kekuasaannya, di jalan-jalan kerajaannya. Ketika dia berjalan di jalan itu, tertusuk kakinya dengan duri. Sakit dirasakan oleh sang raja. Lalu dia kembali ke istananya, lalu dia panggil semua menteri-menterinya, perdana menteri, menteri-menterinya, pengawal-pengawalnya, dipanggil oleh para raja. Lalu raja berkata, "Wahai menteri-menteriku, wahai penasihat-penasihatku, mulai hari ini aku perintahkan kepada kalian semua untuk menutupi semua jalan-jalan di kerajaan kita dengan kulit hewan, agar tidak ada duri lagi yang mengenai kaki-kaki kita." Jadi diperintahkan oleh raja untuk menutupi semua jalan-jalan kerajaan dengan kulit hewan, agar tidak ada satu duri pun yang mencelakakan kita semua.
Lalu semua para menterinya, pengawasnya, penasehatnya manggut-manggut mengiyakan perintah dari sang raja. Namun ada satu orang ahli ilmu berkata kepada sang raja, "Wahai raja, saya ada ide, saya ada gagasan. Yang gagasan ini mudah-mudahan lebih baik dari gagasan Tuan. Karena tidak perlu membunuh banyak hewan untuk kita ambil kulitnya, untuk menutupi jalan-jalan." Apa ide itu? Tidakkah alangkah baiknya jika yang ditutupi dengan kulit hewan itu adalah kaki sang raja sendiri, bukan jalan-jalannya. Karena apa? Dengan cara seperti ini lebih bisa dipastikan kaki tuan, kaki raja akan terhindar dari duri-duri, dan tidak banyak juga hewan-hewan yang kita sakiti dan bunuh. Nah, ikhwan fillah rahimatullah, dari kisah yang singkat tadi itu bisa kita ambil pelajaran. Sejatinya orang dalam kondisi amarah, dalam kondisi marah, kadang-kadang tindakan, tingkah laku, perbuatan, bahkan ucapannya seringkali kadang-kadang tidak tepat, bahkan salah, bahkan merugikan buat dirinya sendiri. Maka ikhwan wa akhwat fillah rahimatullah, dalam kesempatan yang sederhana ini, pastikan emosi kita, temperamen kita, pembawaan kita, emosi kita, amarah kita, marah kita, kita bisa jaga, kita bisa kontrol, kita bisa jaga, kita pelihara, karena itulah cerminan orang-orang beriman. Ikhwan wa akhwat fillah rahimatullah, yang hak datang dari Allah, kelemahan, kekurangan dari saya pribadi. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.